Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yaqulu qawli. Sallallahu alaihi. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini sesuai dengan jadwal pengajian rutin kita, Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beribadah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian kita malam ini penuh berkahan, penuh keridhaannya, dan mudah-mudahan dengan pengajian dan keistiqomahan kita dalam menuntut pengajian ini, insyaallah Allah akan memperbaiki hidup kita, akan merahmati perjalanan hidup kita, dan akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam perjalanan hidup kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sallallahu bersyafaat kita di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di majelis ini insyaallah mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian, dalam kita mengaji yang penting istiqomah. Istiqomah artinya terus-menerus, tidak pernah jalan-jalan absen. Karena dalam kita menuntut ilmu itu yang diutamakan menuntutnya, bukan ilmunya. Nara ilmu di pengajian ini lalu tetap kamu pahala. Pahala apa? Pahala menuntut ilmu. Orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah nanti akan dijamin ketika dia sakaratul maut, malaikat akan turun kepadanya dengan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah itu nanti ketika sakaratul maut, malaikat akan datang kepadanya mengatakan, jangan takut, jangan sedih, karena Allah sudah menyediakan surga untukmu. Jadi diperintahkan ke surga, yang mudah surga ditulang biaya lalu sekering dengan diri. Beda, muntabil dosa ulah berbiaya mahal lalu duit dengan demen. Betul apa tidak? Ini contohnya. Jadi masuk juga. Apa contohnya? Masuk ke gratis lalu sekali dengan demen. Contoh, mendekati ngaji wajar sendiri. Lalu sembahyang masjid ini udah berikutnya. Lalu kita langsung masjid ini udah ada bayar.
Dua apa dengan saya? Hah? Dagang orang sini melek kita timpa surga. Surga itu gratis, tis, gratis. Lalu daripada makan tu, saya melek tempat surga di tahu. Lalu anu masjid dua gratis. Lalu waktu balap motor akan mandalika baik malas sudah motor bayar tiket mahal rapi dan pengajian di Gunung Hidung dan jadi beda kalau jadi negara yang paling aku bedanya mahal surga ke mahal neraka di mana mudah surga itu segeri dengan milik, di mana mahal neraka itu dua dengan kesidip milik. Si mahal sudah mudah memuji hambanya, memuji makhluknya. Beda dalilnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sebuah ayat ini. Allah berselawat kepada nabinya, kepada hambanya, kepada makhluknya. Apa dalil selain sebutnya wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya Muhammad adalah berakhlak yang agung, berciptaan yang paling mulia. Hingga Allah memuji hambanya. Singkat kedua, puji hadis bagi artinya makhluk memuji Allah. Bedanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang sekalian alam. Segala puji bagi Allah. Ini makhluk memuji Allah. Termasuk memujinya dengan Asmaul Husna. Terakhir keempat, puji hadis bagi hadis artinya makhluk memuji makhluk. Apa dalilnya? Idza puji bi ta'ayyati fa'ayyu yasanu minha aw rudduha. Mundara dengan muji kita, mundara dengan doa yang baik. Puji kita, puji yang baik, lebihan semalam. Parat sih ingas, posisi lebih ingas. Parat tergagah, posisi lebih gagah. Kemudian ke teman puji dengan penyalakan luar. Berbeda dengan puji dengan penyalakan. Beda mana kita penyalakan atau puji? Jualan dengan menyala dan mungkin kerja 1000 bagus dengan arah setek salah beda sport beda kita lagi apa bagusnya hilang bagus dengan si 1000 kalah si salahnya arah si sekian dua harus jadi sebutan. Nah dia model manusia dan kita kelenihan dengan keburukan orang dan mencela orang daripada memuji orang. Dan teman kita kelebihan dengan kebagusan dengan tidak mengalami kelebihan dengan luar. Ini model itu. Nah, oleh karena itu pada mas kalian untuk tahu ini lebih baik dan memuji dengan kita menyela karena belum tentu dengan si celaka itu
lebih jelek daripada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mencela satu kaum dengan kaum yang lain. Bisa jadi yang kamu mencela itu jauh lebih baik daripada kamu yang mencela. Coba kita untuk tunjuk kalau yang ini saya tunjuk dengan ini dia tunjuk diri lagi ini lalu saya marah dengan ini tunjuk diri berarti dengan itu saya dengan ini tunjuk nah ini jadi oleh karena ini alat ini menurut ini kan bagus. Nah, ujian. Nah, ini teman-teman sekalian, begini pengajian lain itu mudah-mudahan diingatkan. Nah, yang kedua dari kitab penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabus sholati. Ini suatu pasal menyatakan adab semuanya apabila selesai anggota engkau bersuci daripada hadas, sama ada hadas besar maupun hadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adabus shalah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab. Tahu ada adab? Adab itu tata cara. Adab itu aturan. Nah, setiap teman sembahyang bersuci itu adab. Mun datang masjid di kanggo dengan sandal adab. Mun datang masjid di kanggo baju kaos, lega pernah siklet adab ini. Menara dengan toa kotor kita sekode-kode di kanggo di kanggo be. Anjam. Itu arahnya adab. Dan bersuci daripada najis pada badannya. Nah, untuk sembahyang itu harus bersuci dulu dari najis, dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua bersuci dari najis. Dan pada pakaiannya dan pada tempatnya. Kemudian suci pakaian, suci tempatnya. Dan selesai pula daripada menutup aurat. Kemudian untuk sembahyang harus sesempurna tutup aurat. Dengan ini selain aurat kecuali muka dan telapak tangan. Aurat di antara pusat dan lutut inilah aurat pada laki-laki. Nah, dengan nama antara pusat dengan lutut. Jadi harus tertutup pusatnya, harus tertutup keketutupan bahasannya. Dan pada perempuan yang hamba, adapun aurat perempuan merdeka, maka yaitu sekalian tubuh melainkan mukanya dan dua telapak tangannya. Nah, dengan ini mulanya kedua telapak tangan. Ingat, muka itu batas kita nih. Ini, untuk berjilbab sembahyang ini kan, ini, untuk sembahyang. Dan belakang tangannya hingga pergelangannya. Nah, telapak tangan ini ada telapak tangan, ini ada telapak tangan nih. Ini ada telapak tangan, ini telapak tangan. Berarti ini harus tutup. Kemudian maka hadapi olehmu akan kiblat padahal berdiri betul. Nah, terus lutut Anda kiblat. Cinta itu kemudian sendiri lutut bagaimana? Oh, dalam kata Anda kiblat. Dan renggangkan kedua kakimu sekira-kira sejengkal. Kemudian renggangkan kakimu sekira-kira sejengkal, sejajar dengan bahu. Dan baca olehmu Qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya. Dan baca olehmu Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum nih firman sembahyang katanya ngombe supaya was-was silfan alladzi yuwaswis fi sudurin minal
jin dan hati. Tidak ada was-was atau mengganggu setan, mengganggu akhirat. Supaya terpelihara daripada was-was setan dan hadirkan hatimu kepada Allah Ta'ala. Dan kesungguhan hatimu daripada was-was segala pekerjaan dunia, dan engkau tinggalkan mata hatimu. Anda tidak was-was tinggalan dunia dah. Bisa ide berdagang, bilin dagangannya lalu sembahyang, tidak ada was-was. Baca Qur'an bi Nas. Saya ingat bilin sembahyang dagangannya, lalu selama sembahyang lupa itu rakaat dagangan dong ingat. Bagian dengan lu lagi simpan rakaat sih itu jadi berkat bersalah. Karena dengan ini belajar. Kalau seolah-olah adalah anggota di hadapan Tuhanmu karena Allah Ta'ala tiada menerima akan sembahyang. Untuk sembahyang ini ingat seolah-olah Allah itu kita itu. Wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Untuk sembahyang seolah-olah itu kita Allah. Lamun dinembau itu kita Allah. Ingat Allah sedang kita itu mungkin kita itu sembah Ya. Itu melainkan dengan hadir hati kepadanya serta khusyuk, yakni tetap segala anggota serta hadir hatinya kepada Allah. Nah, seluruh anggota badan ini hadir sembahyang termasuk APT. Jadi aku sih baca kodok pikiran si otak temui dalam APT lalu lalu gawe gerakan, misalnya ruku, sujud, iktidal dan seterusnya. Maka apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, maka ucap olehmu qomat. Setelah itu maka berniatlah engkau akan sembahyang. Nah, hati menara dengan ubah, hati sampai qomat. Maka hendaklah engkau pesertakan niat itu daripada Allah Ta'ala hingga roh akbar. Nah, kalau selesai qomat dengan duduk dunia, kemudian selesai qomat dengan dalam dunia. Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu salatu Allahu salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dengan kira la ilaha illallah musalli fardal. Kemudian mantra dedek mantra musalli. Dan sunat untuk angkatkan kedua tangan itu serta permulaan takbiratul ihram. Nah, sunnah takbir dengan mengangkat tangan. Ingat cara mengangkat tangan, tangan ke Anda, tampak iman ke Anda dulu, sejajar ke Telinga. dulu Anda. Allahu Akbar. Hingga berbetulan ujung jari kedua tanganmu itu dengan ujung jari telingamu. Nah, satu ujung jari apa namanya mata, dari ujung telinga sejajar. Setelah itu turunkan olehmu akan kedua tangan itu. Setelah itu maka angkat olehmu kedua tanganmu kepada dadamu. Nah, kemudian langsung Allah Akbar, turunkan yang boleh bawah dada. Serta taruhkan telapak tanganmu yang kanan atas yang kiri. Si kanan lebih luas, si kiri Dalam. dalam diri balik. Setelah itu baca olehmu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira ila akhir. Terus baca para doa kita. Kabira walhamdulillah.
Lillahi katsira. Kemudian baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin hingga akhirnya. Kemudian sebelum baca kami dikir terus sembahyang, takbir, kemudian baca Fatihah. Hendaklah engkau barengkan akan baca jika engkau sembahyang seseorang, dia atau imam pada 2 rakaat fardu subuh dan 2 rakaat pertama fardu maghrib dan 2 rakaat yang pertama daripada fardu isya, melainkan jikalau engkau makmum maka itu sunat di permulaan akan sekira-kira. Dan hendaklah engkau barengkan akan baca jika engkau sembahyang seorang diri. Lamun terbiasa-biasa, pada biasa-biasa sembahyang, maka baca Fatihah lain 2 rakaat pertama ke baca surah. Lain rakaat pertama ke rakaat kedua. Atau imam atau mengikuti imam pada 2 rakaat fardu subuh dan 2 rakaat pertama fardu maghrib dan 2 rakaat pertama fardu isya, melainkan jikalau engkau makmum maka yaitu sunat di permulaan akan sekira-kira dengar telinga dirimu bacaan Fatihah itu. Jadi untuk baca Fatihah secara lirik. Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan dengan lirik. Lirik kata dengan Allah Akbar. Memang yang membaca atau yang membaca. Nah ini makruh. Jadi harus punya imam yang satu dengan Engkau jaharkan amin serta imam. Kemudian kalau amin spesifik. Amin itu harusnya boleh. Amin itu anan dulu, in dulu. Amin. Kalau amin atau amin. Amin. Lain. Dan sunat engkau baca pada sembahyang subuh, kemudian daripada Fatihah itu turun mufassal, yakni surat yang panjang, yaitu daripada suratul Al-Hujurat hingga surat Amma. Jadi untuk sembahyang subuh sunat membaca surat 9 dulu. Surat subuh ini surat An-Naba. Amma yatasaalun anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum wahai majlis subuh. Jangan supaya subuh yang mengambil dulu. Supaya subuh tidak dianjurkan untuk ayat pendek, harus ayat panjang subuh. Dan pada sembahyang zuhur dan asar dan isya surat yang pertengahan seperti wasama izatil buruj dan barang yang hampir sepertinya. Pun sembahyang zuhur karena itu banyak baca yang ini masing-masing sembahyang zuhur, baca Fatihah masing-masing, baca surah masing-masing, baca sedang-sedang. Contohnya dulu sama izatil buruj wal yawmil ma'lum wa syahidun wa mashhud qutila ashabul ukhdud nari dzati waqud idhum alaiha. Cekat kadang-kadang kode ini kita ini apa ini dan pada sembahyang maghrib surat yang pendek seperti kuliah ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Mulai maghrib rambut dulu.
kanggo kuliah dulu kanggo. Kemudian seluruh sembahyang kuliah dulu. Datang zuhur kuliah dulu. Datang asar kuliah dulu. Datang maghrib kuliah dulu. datang subuh Kuliah dulu. cuma yang tamat dulu kuliah dulu. Para ini menjadi imam kuliah dulu. Dia jadi imam. Dan sunat dibaca pada sembahyang subuh di dalam pergi-pergian pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah kuliah ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah qul huwallahu. Nah, ini mengenai perjalanan ini, misalnya di bandara. Di bandara kan pesawat luar negeri, dia ini baca sama yang tersalah, begini pesawat pada. Tentang yang pengajian di bandara terima. Amma yang tersalah, anillah wa apa? Milih itu sudah berarti milih itu pesawat. Dan hendaklah engkau pada ketika berdiri sembahyang itu menundukkan kepala, padahal engkau sampaikan akan tilik mata atas tempat sujud. Nah, untuk sembahyang mata ini ditaruh ketik bed kita. Sujud tempat sujud. Secara kesehatan, umbena disuruh kita kesujudan. Kemudian menteruk tetap kesujudan. Lalu tersujud tetap kesujudan. Tersujud ditekan pada harus membuka mata terkumbena, karena ini untuk pergerakan otot mata. Lengan jauh si tembutan setengahnya waktu terbuka paling ratus itu bergerak otot mata. Jadi sehat makanya pikiran sembahyang. Karena ini pernah mau disujud. Ini pernah atau dedek celingat pandang daya kita. Apalagi mohon maaf untuk sembahyang berjamaah di masjid, yang tiap sambil masjid berada di sini. Dede baru kelebih bertulis kemudian, kira baru kelebih bertulis kemudian, macam-macam tulisan. Ia baca dengan jemaah budi wajib membaca ya. Nah ini sidang serius. Karena menghilangkan konsentrasinya. Jadi sembahyang di masjid itu paling polos. Jadi tidak konsentrasi. Supaya hadir hatimu dan jangan engkau berpaling ke kanan dan ke kiri. Di dalam sembahyang itu, setelah itu maka engkau ruku serta mengucapkan takbir. Dan lanjutkan olehmu akan takbir itu hingga sempurna ruku. Ruku sempurna dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Lalu tidak Sami'allahu liman hamidah. Harus ganti Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Jadi baru kan harus tulis tidak terus sebutnya. Rasulullah hamidah lima terus kamu. Kemudian engkau taruhkan kedua tanganmu itu di atas kedua lututmu. Nah, kemudian bolo imam terlututmu dan engkau dirikan kedua itu sekira-kira sama bilangan belakang punggungmu. Apa namanya? Kendekok. Untuk sami Allah liman hamidah ruku ini bersejajar ke bongkor. Reda maksudnya. Antar kendekok kencebong. Bongkor ini kanggo menunduk lalu, tidak kanggo atas. Lalu
dan engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lenganmu. Kemudian siku ya, merenggang, jadi berjepit. Tetapi jika sembahyang itu perempuan, maka yaitu sunat dihimpunkan setengah anggotanya. Kalau dengan ini sembahyang selalu rapat, tidak kalau juga. Di dalam ruku itu dibaca Subhana Rabbiyal Azimi 3 kali. Ada jikalau engkau sembahyang seseorang maka lebih oleh daripada 3 kali itu hingga 7 kali atau hingga 9 kali. Lebih harus ganjil. Kayak mau jadi itu, kayak itu jadi siwa. Teman-teman sekalian, sebenarnya ini bab biasa seringkali keluar pengajian mengenai sholat. Selalu kita sembahyang, cuma karena menyempurnakan sholat. Mumbai kita sempurna apa yang todoknya ke pegawaian awal. Ini sebenarnya sembahyang. Ada yang tahu menurut mereka harus tahu apa simbatan di dalam sembahyang. Misalnya paling tidak tahu makna berbeda. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu Hanya kepada Engkau lah kami menyembah. wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, Tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim dan bukan waladdallin. pula jalan orang-orang yang telah Kau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Nah, jadi tahu ada makna ini. Karena alhamdulillah sampai Malik Yaumiddin ini ditemui Allah. Ini pujian bagi Allah. Nah, di bawah ini kita berdoa di bawah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon Pertolongan. Berarti kita sembahyang ini selain menyembah kita ngedeng Pertolongan. Apalagi apa pertolongan? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Memang kering di lurus jalan. Maksudnya supaya kehidupan kita tetap lurus sampai tamat era dalam agama Islam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Sayyidul orang-orang yang diberi nikmat, Sayyidul menurut kita, nabiyina was-syuhada'i was-siddiqin was-shalihin. Itu ya orang-orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi, yaitu bukan orang yang telah Engkau murkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang yang sesat. Apa bedanya orang yang dimurkai sama orang yang sesat? Apa bedanya? Nah, yang disebut dengan orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Khusus ghairil maghdubi, siaran maghdubi itu dengan Yahudi. Pembeda pada orang yang murkai. Kenapa dimurkai Allah? Karena di dalam kitabnya Taurat arah Nabi Muhammad. Cuma dia membela Nabi Muhammad karena dia tersumber dari Bani Israel. Karena Nabi itu terangkat dari Nabi langan suku Quraisy, kemudian dengan Bani Israel. Jadi gengsi coba ada langan Bani Israel dan Muhammad milih yang Nabi Muhammad dari
lakukan kehilangan Bani apa suku Quraisy, maka dia memilih. Nah, yang bertara dia ingkar, dimurkai oleh Allah. Sedangkan yang disesat gairi maghdubi alaihim waladhdallin, dan orang-orang yang sesat dengan sesat ini, dengan kafir Quraisy, dengan sejumlah patung yang berdalih itu yang sesat. Itu beda. Jadi gairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu beda dengan gairil maghdubi waladhdallin. Beda. Kita dulu sekalian yang mengenai masalah sholat. Prinsip sembahyang sebelum kita sholatkan. Kalian sih sembahyang di mana terjun imam? Hah? Kalian sih terjun imam? Mudi terjun imam apa orang? Mayit. Ini sampai sekali-kali kita akan masjid sembahyang terjun imam kawan. Mudah-mudahan teman sekalian beri sembahyang karena awal mulai hasabu yaumil qiyamah as-salat. Era di kiamat paling dulu hisab adalah salat. Mudah-mudahan dalam sembahyang menerima sembahyang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.